Shalom sahabat aku dan dia, apa kabar Anda hari ini? Saya Anis Priambodo akan bersama Anda selama 15 menit ke depan. Dan hari ini, saya akan membahas tentang Yesus Kristus yang rendah hati. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Sahabat aku dan dia, pada umumnya orang yang menjadi semakin berkuasa, semakin kaya, semakin populer, atau semakin berpengaruh akan semakin sulit merendahkan hati, apalagi merendahkan diri. Sifat ingin dihormati, ingin didengar, ingin dituruti kemauannya, menempati porsi yang semakin besar dalam diri seseorang. Merupakan suatu yang ironis bahwa berkat yang ditanggapi secara keliru bisa berubah menjadi seperti kutuk. Pada dasarnya, setiap orang memiliki potensi untuk meninggikan diri, bahkan sekalipun tidak ada prestasi apapun yang telah ia raih. Tidak mengherankan bahwa jika gereja dipenuhi dengan orang-orang seperti itu, pelayan akan terhambat karena gereja akan sibuk membereskan masalah perpecahan yang tidak terjadi jika setiap orang belajar meneladani kerendahan Kristus. Hal yang sama juga berlaku di dalam keluarga, perusahaan, kampus, sekolah, maupun di tengah masyarakat. Kerendahan hati sangat penting dalam kehidupan bersama. Berbicara tentang kerendahan hati, Yesus Kristus, saya akan membaca dari 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama, Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Fokus bahasan hari ini adalah belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, sudah saya bahas pada pertemuan yang lalu, dan rendah hati. Sebelum kita mencari tahu definisi rendah hati, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan. Yang kedua, Filipi 2 ayat 1-8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita dapat menyimpulkan bahwa rendah hati itu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, memperhatikan kepentingan orang lain selain kepentingan diri sendiri. Rendah hati juga berarti tidak sombong. Dalam teks Filipi pasal 2 dikatakan,
bahwa Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Pada akhirnya, orang yang rendah hati mendapat pujian dan ditinggikan Allah, sebagaimana yang dialami oleh Yesus Kristus. Sekarang, apa kata Alkitab tentang rendah hati? Ciri-ciri kerendahan hati menurut Alkitab, seperti dikutip dari buku Pendidikan Agama Kristen, karya Pendeta Janse Belandina, adalah sebagai berikut. Takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Taat kepada Tuhan dan melakukan perintah ajarannya. Menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Menghargai kelebihan orang lain, menyadari kelemahan diri. Menghargai talenta yang Tuhan berikan. Bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Kerendahan hati dalam bahasa Latin disebut humilitas. Kata ini berasal dari kata humus, yang artinya tanah. Pengertiannya benar-benar luar biasa. Seseorang yang mau menjadi rendah hati adalah mereka yang menyadari asal-usul dirinya, yaitu debu tanah. Dan pengenalan diri yang sejati akan membawa manusia kepada sikap memuliakan Allah, Sang Pencipta. Pengertian kerendahan hati dapat diperluas jika kita melihat pada definisinya dalam bahasa Yunani, yang berasal dari kata praus yang berarti lemah lembut. Tahu bagaimana ia harus bersikap, tidak sombong. Cara pikir yang rendah hati. Contoh yang sederhana dari bentuk ini adalah kita dapat belajar dari kerendahan seorang penjahat yang disalib di samping Yesus Kristus. Penjahat itu menunjukkan cara berpikir yang rendah hati, yang dikuasai oleh roh. Hal itu nampak dari kata-kata ketika dia menegur temannya, sesama penjahat. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ketika ia menghadapi orang-orang yang lebih tinggi tanpa rendah hati, dan orang-orang yang lebih rendah tanpa menjadi tinggi hati. Praus dalam bahasa Yunani untuk lemah lembut sering dikontraskan dengan sombong. Jadi, praus juga bisa mengandung arti rendah hati. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Hal ini hampir sama dengan Matius 5 ayat 5. Hanya pengkalimatannya yang berbeda. Kesombongan bagi orang Yahudi adalah mereka menganggap rendah bangsa lain, karena mereka merasa bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Dalam konsep pemikiran mereka bahwa hanya bangsa Yahudi saja yang diselamatkan. Kerendahan hati timbul karena pengenalan yang benar tentang diri sendiri. Karena itu, Matius 5 ayat 3, kenal diri sendiri sebagai orang yang penuh dosa. Hal ini harus dilakukan dan harus terjadi sebelum memiliki sikap lemah lembut. Matius 5 ayat 5, Yesus saja yang adalah anak Allah mau hidup dengan orang-orang yang tidak layak. Dan ia tidak menyombongkan dirinya. Ia mau menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Tentu saja berbeda. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran
bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu, manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Implikasinya adalah menurut perintahnya, serta tekun berdoa dan membaca Alkitab, menghargai sesama, mengakui kelebihan orang lain, dan kelemahan diri sendiri, tidak membanggakan diri. Sedangkan rendah diri adalah perasaan inferior, di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibanding orang lain. Akibatnya, seseorang menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan apapun karena dia sudah menyerah sebelum bertanding, melalui sikap yang menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Yang Tuhan kehendaki adalah rendah hati. Sikap kerendahan hati mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita hanya tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan. Keberadaan diri kita yang masih dapat menikmati hidup sampai dengan saat ini. Apa yang kita miliki, yang kita banggakan, ada dalam hidup kita semuanya bersumber dari Tuhan. Kesimpulan yang dapat diambil dari orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam segala keadaan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mempertaruhkan hidup dan masa depannya dalam kuasa dan kehendak Tuhan, serta mengandalkan Tuhan dalam hidup takut akan Tuhan. Orang yang rendah hati selalu meyakini bahwa hidup ini dipenuhi dengan sukacita. Orang yang rendah hati selalu menaruh pengharapan dalam rencana Allah yang baik. Dalam melakukan pekerjaan, pribadi yang memiliki sikap kerendahan hati selalu mengakui bahwa ia tidak dapat hidup dan berkarya tanpa kehadiran orang lain, terlebih lagi Tuhan. Kehadiran orang lain dalam hidup dan karyanya adalah bagian yang penting yang turut berperan dalam berbagai pencapaian dan kemajuan. Orang yang rendah hati adalah orang yang berintegritas, tidak ada dalam kepura-puraan atau kemunafikan dalam bersikap dan bertindak, tetapi melakukan semua karya atas dasar kebenaran dan keadilan yang pada akhirnya memberi dampak kebaikan bagi banyak orang. Kerendahan hati yang pura-pura malah dapat membuat keangkuhan berkembang dalam diri seseorang. Sebab ia cenderung berpikir bahwa ia adil, benar atas upayanya sendiri. Atau ia mungkin merasa bahwa ia telah mencapai tujuannya, tetapi tidak sadar bahwa ia tidak dapat menipu Allah. Jika keangkuhan berkembang, pada waktunya ia akan dibuat rendah hati dengan cara yang tidak menyenangkan. Ia akan direndahkan dan hal itu mungkin berarti kebinasaan. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.